Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Menyongsong bulan suci Ramadan yang semakin mendekat, ujian perhara seolah menyambut artis Ayu Azhari. Bagaimana tidak, Sean Azad putra kedua Ayu tiba-tiba saja tersandung kasus narkoba ketika Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta melakukan penggerebekan di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Barat. Iya, berawal dari pengejaran target operasi pengedar narkoba yang dilakukan BNN, tanpa diduga Sean putra Ayu ikut terciduk bersama tamu diskotik lain. Dan mengejutkan, dari hasil tes urin, Sean dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Salah satu tersangka kita yang kita incar atau target kita itu berada di salah satu tempat hiburan malam, yaitu di diskotik ilegal. Nah, setelah itu kita melakukan penyelidikan dan kita persiapkan personil kita untuk melakukan penggerebekan di sana. Nah, pada saat kita di sana tertangkaplah 2 tersangka dimaksud, ya, yang berinisial DI, ya, dan NR, ya. Yang bersangkutan adalah pelaku peredaran narkoba. Kita menemukan di tas yang bersangkutan 1000 butir pil ekstasi dan heavy five. Ya. Samping itu juga kita menemukan kurang lebih 3 ons yang sudah dikemas dalam bungkusan-bungkusan kecil yang sudah siap edar berupa sabu dari 119 pengunjung yang kita periksa di ruang-ruang karaoke. Sesuai dengan yang ditunjuk oleh yang si pengedar ini, kemudian kita menemukan 72 orang yang positif. 1 di antaranya pria bernama Sin, anak dari Ayu Azhari. Nah, dari hasil tes urin kita kepada yang bersangkutan, bahwa di repeat test kita, di alat tes urin kita, mengindikatorkan bahwa yang bersangkutan menggunakan jenis sabu dan ganja. Kasus narkoba yang kini membelit Sean Azad tak pelak menjulangkan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Sean sampai terlibat narkoba? Benarkah Sean terlibat salah pergaulan? Benarkah Sean terlibat salah pergaulan? Entahlah. Yang jelas, pasca terciduk penggerebekan narkoba pada tanggal 11 Mei lalu, kini Sean harus menjalani wajib lapor dan rehabilitasi secara rawat jalan dengan pengawasan ketat dari pihak BNNP DKI Jakarta. Dari hasil asesmen itu memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pecandu, tapi dia sebagai, kalau saya katakan sebagai penikmat lah, ya. Nah, dan kita lakukan rawat jalan bagi yang bersangkutan karena memang pasal 127 ya ayat 3 mengisyaratkan bahwa seorang pengguna narkoba itu wajib direhabilitasi. Proses rehabilitasi akan dilakukan selama 8 kali, ya. Wajib lapor, dan dalam wajib lapor dia harus mengikuti program rehabilitasi, yaitu mengikuti konseling dan 2 kali tes urin. Jadi kita akan lakukan tes urin lagi kepada dia dalam proses 8 kali itu. Apakah dia masih menggunakan atau tidak? Lebih baik diketahui dini ketimbang sudah parah. Jadi terima kasih juga ada program BNN yang cukup gencar ya memberantas narkoba, dan mudah-mudahan anak saya nggak jadi korban berlarut-larut. Mudah-mudahan cuma salah bergaul aja, insya Allah. Mohon doanya.
Berkah seperti yang dikatakan Ayu Azhari, Sean terpeleset salah pergaulan hingga tergoda untuk mencicipi barang haram. Sebuah teka-teki yang tak pelak menguak kembali sejarah panjang pasang surut hubungan Sean dengan Ayu Azhari sang ibu. Ayu Azhari pernah berurusan dengan pihak Polres Jakarta Selatan karena melaporkan Sean telah mencuri uang milik ibunya tersebut sebesar 50.000 US dollar. Dan kini lagi-lagi Sean tersandung masalah menyisakan tanya. Mengasuh dan membesarkan 6 orang anak dengan 2 kali mengalami perceraian, mungkinkah Ayu Azhari kecolongan dengan pergaulan Sean hingga terjerat narkoba? Apa yang dialami Sean ini memang agak kepleset sedikit, ya kan? Dia datang ke undangan temennya, ternyata pas ada razia, jadi sebenarnya bukan ketangkep ya. Kalau kata-kata tangkep tuh kayak kriminal. Anak saya Sean bukan kriminal, dan ini problem anak muda dan anak laki-laki itu memang permasalahan yang harus dilewati. Allah, saya yakin, tidak pernah buta. Dia akan selalu melihat dan mendengar perjuangan dan doa saya sebagai ibu, insya Allah itu. Dan seolah tak ingin putranya berlama-lama terlibat narkoba, di tengah proses rehabilitasi rawat jalan yang harus dijalani Sean, Ayu Azhari pun menempuh sebuah jalan alternatif mengejutkan, yaitu meruqyah Sean. Uniknya alih-alih menolak, Sean pun menuruti sang ibunda dan melakoni serangkaian cara yang bisa membuat Sean lepas dari godaan narkoba. Dan saya hadiskan yang namanya narkoba pada diri saya. Ini yang namanya orang tua, saya ibu sudah memberikan pendidikan dan pembinaan yang terbaik apa yang saya bisa. Setelah Sean dewasa, alhamdulillah Sean bertanggung jawab atas segala langkahnya, dan Sean nggak merepotkan saya. Alhamdulillah dia menyelesaikan semua persoalan sendiri, dan dia juga mau ikut saya malam ini ke acara ketemu Habib itu atas keinginannya sendiri. Jadi alhamdulillah saya nggak paksa, dia mau ketemu Habib, mau minta ya bimbingan ulama ya Sean ya. Saya bersyukur bisa ada bantuan doa dari Habib dan para ulama yang bantu doa dan bantu bimbingan untuk kedepannya gimana. Allah. Saya merasa bersalah dengan ibu, dengan diri saya sendiri. Itu sih udah pasti. Ya aku sih terima aja, pasrah, dan coba untuk melihat lagi apa yang bisa diperbaiki, dan sebagai orang tua ya saya harus mendidik Sean kembali untuk baik insya Allah. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sedang dalam suasana bahagia. Pasalnya 10 Mei lalu mereka dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin laki-laki melalui operasi sesar dan diberi nama Magika Zalardi Bakri. Kehadiran anak ketiga ini seolah melengkapi kebahagiaan keluarga mereka beserta 2 buah hati yang sudah lahir sebelumnya. Meski sudah memiliki 3 orang momongan, benarkah Ardi masih ingin menambah lagi? Seperti apa reaksi Nia dan bagaimana ekspresi kebahagiaan mereka? Simak di Hot Shot sesaat lagi.